an anti-Islam book, that a lot of books fell off the shelf. And one of the books that fell off the shelf was the Quran. And when I picked it up, my hand was on a page with Surah 22, Ayat 46. And it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, that really is my problem. Pandangan Joram van Claveren berubah saat menulis buku yang semula mengangkat topik anti-Islam. Dari riset yang dilakukannya, ia kemudian memutuskan menjadi mualaf. Kisah penulis yang juga dikenal sebagai politisi Belanda sayap kanan ini memang cukup menarik. Ia membuat banyak koleganya terkejut setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam. I'm not smart enough to get the whole picture, and I still believed in God. I still believed that Jesus was a very important person. I believed he was the Son of God, but how it exactly was, I left it for what it was. In Amsterdam, I was born and raised there. Selama ini, pria yang lahir di Amsterdam 23 Januari tahun 1979 itu adalah tangan kanan politisi anti-Islam Geert Wilders. Ia menuding Islam adalah sebuah kebohongan dan Al-Quran adalah racun. Selama bertahun-tahun, saat menjadi anggota parlemen untuk Partai Kebebasan Wilders PVV yang dipimpin Geert Wilders, Joram van Claveren melakukan kampanye tanpa henti melawan Islam di Majelis Rendah Parlemen Belanda. Yang menarik, Joram van Claveren mengaku memutuskan untuk menjadi mualaf saat sedang menulis buku yang tadinya dimaksudkannya untuk menjadi sebuah buku anti-Islam. Selama penulisan itu, saya menemukan semakin banyak hal yang membuat pandangan saya tentang Islam goyah, kata Joram van Claveren dalam wawancara di acara Show TV Belanda. Diulik seperti dilansir media independen. In the book, a lot of people think that it was a political book, but it wasn't so much a political book. It was a religious book because I wanted to show people why Islam was a danger as a religion, and I wrote it from a Christian. Pada 26 Oktober tahun 2018, menjelang perilisan bukunya yang berjudul Apostate, From Christianity to Islam in the Time of Secular Terror, dia pun resmi menjadi mualaf. Dengan menjadi mualaf, Joram van Claveren mengikuti jejak Arnold van Doorn, bekas rekannya di PVV yang menjadi penasihat kota Den Haag. Sama seperti Arnold, Joram van Claveren membuat keputusan untuk menjadi mualaf saat menulis sebuah buku anti-Islam. Selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019, Joram van Claveren kembali menulis buku keagamaan. Di situ, ia bercerita prosesnya menjadi seorang mualaf. Percaya atau tidak, itu masih sangat kompleks, karena jika ada Tuhan di dalam kitab, dikatakan Tuhan itu kekal, tetapi jika Anda abadi dan pada saat yang sama, Anda mati, Anda tidak bisa menjadi abadi. Jadi itu adalah sesuatu ketika saya berumur 16-17. Mulai mempertanyakan hal-hal seperti itu. Namun pikiran itu kemudian dia pendam dalam-dalam dan berpikir bahwa ketidakmampuannya untuk memproses informasi itu adalah karena kurangnya pengetahuan. Dia mempercayai adanya Tuhan. Minatnya kepada isu agama membuatnya mengambil jurusan perbandingan agama di universitas. Dan kemudian melihat agama-agama lain, termasuk Islam. Tapi citra Islam di matanya, kala itu, sangat buruk. Terutama setelah kejadian pembunuhan tragis sutradara Theo van Gogh oleh seorang Muslim. Jadi itu memperkuat perasaan anti-Islam saya seperti yang saya pikirkan. Ya, saya harus menjadi aktif secara politik untuk melakukan sesuatu. Dan menghentikan kejahatan ini atau merugikan negara kita, ujarnya. Itulah alasan saya ingin menulis buku, untuk menjelaskan orang-orang mengapa Islam adalah bahaya bagi dunia, tambahnya. Namun upaya melemahkan Islam ini justru membuatnya mendalami ajaran Islam, yang dianggapnya logis dan menjawab pertanyaan tentang ketuhanan yang selama ini dipertanyakannya. Keesaan Tuhan dinilainya adalah ajaran yang logis dan mulai membuat kesimpulan bahwa Tuhan Islam adalah yang benar. Dia juga kemudian mendalami tentang Nabi Muhammad SAW, terkait sejarahnya dan perilakunya selama hidup. Setelah mendalami ini,
Dia juga menyimpulkan Muhammad adalah nabi. Joram menyadari bahwa penelitiannya ini telah menjurus ke jalan yang berbeda dari tujuan awal, dan mencoba meneguhkan diri agar tidak mempercayai dua hal itu atau syahadat. Ini mengerikan, karena saya sudah menerima keesaan Tuhan ini. Dan sekarang saya katakan dia Muhammad adalah seorang nabi. Jika saya katakan hanya ada satu Tuhan, dan Muhammad adalah nabinya, itu hampir seperti syahadat. Jadi saya berpikir, oke, mari kita tutup buku, hentikan ini. Ya, saya menyimpan semua buku dan meletakkan buku-buku itu di rak yang tinggi. Tapi dari begitu banyak buku, salah satu buku yang jatuh dari rak adalah Al-Quran. Dan ketika saya mengambilnya, tangan saya berada di halaman tepat di surat 22 Al-Hajj ayat 46. Dan dikatakan bahwa bukan mata yang buta. Setelah momen itu, ia memutuskan untuk bersyahadat dan memberitahukan keputusannya kepada publik. Keputusan yang membuatnya mendapat ribuan ancaman kematian dan tanggapan negatif dari pemilihnya. Namun ia tetap pada pendiriannya dan mengajak orang-orang untuk lebih mengenal Islam. Cobalah untuk membaca dan mempelajari kehidupan Nabi. Coba pahami apa yang diyakini orang Muslim. Tidak begitu banyak perilaku Muslim karena ada banyak Muslim yang tidak hidup seperti Muslim, termasuk saya sendiri. Saya tidak selalu hidup seperti seorang Muslim. Tetapi Anda harus melihat contoh dari semua contoh, dan itu adalah Nabi. Dan jika Anda mempelajari hidupnya, mungkin Anda menemukan petunjuk yang menuntun Anda pada kebenaran. I never chose a religion. One time, it was when I became a Muslim. Before that, I didn't choose my religion. I was born in a Christian family. I was raised in a Christian way. And I'm very grateful for all the good things that it brought me. But it was not my decision. And the only time I made a decision was me becoming a Muslim. And it was the most, like I said, I think the most important decision I made. And it was the most